Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan NIM D022037, Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu matematika probabilitas, dan di sini saya akan membahas tentang ANOVA Analysis of Variance, di mana ANOVA atau Analysis of Variance adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata di antara dua atau lebih kelompok untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Ada dua jenis ANOVA yang umum digunakan, yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. ANOVA satu arah yaitu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata di antara tiga atau lebih kelompok yang dikategorikan berdasarkan satu faktor independen atau variabel bebas. Contoh penggunaannya misalnya kita ingin mengetahui apakah ada beberapa rata-rata hasil ujian di antara siswa dari tiga sekolah. Langkah-langkah ANOVA satu arah yaitu yang pertama adalah formalisasi hipotesi, di mana hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata di antara kelompok adalah sama. Dua, hipotesis alternatif H1 setidaknya ada satu perbedaan rata-rata di antara kelompok. Kemudian langkah menghitung sum of squares. Kemudian langkah kedua ada sum of squares, di mana total sum of squares variabilitas total dalam data. Between group sum of squares, variabilitas yang disebabkan oleh perbedaan di antara kelompok. Kemudian with group sum of squares, variabilitas dalam kelompok yang disebabkan oleh perbedaan individu. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung mean squares, di mana between group mean square dibagi dengan derajat kebebasan antara kelompok. Kemudian ada with group mean square dibagi dengan derajat kebebasan dalam kelompok. Kemudian langkah untuk menghitung nilai F. Nilai F sama dengan MSB dibagi MSW. Kemudian ada menentukan nilai P, di mana nilai P dihitung dari distribusi F untuk menentukan signifikasi statistik. Kemudian keputusannya itu, jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikasi, biasanya 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok. Kemudian ANOVA dua arah, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor independen atau variabel bebas terhadap suatu variabel dependen, termasuk interaksi antara dua faktor tersebut. Untuk penggunaannya misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil ujian berdasarkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan metode pengajaran seperti tradisional, online, atau blended. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah formulasi hipotesis, di mana hipotesis 0 atau H0 untuk setiap faktor dan interaksi. H0 atau A tidak ada perbedaan rata-rata antara tingkat faktor pertama, misalnya jenis kelamin. H0 B tidak ada perbedaan rata-rata antara tingkat faktor kedua, misalnya metode pengajaran. H0A dikali B tidak ada interaksi antara faktor pertama dan kedua. Kemudian langkah selanjutnya menghitung sum of squares, di mana total sum of squares yaitu variabilitas total dalam data. Sum of squares for faktor A, variabilitasnya yang disebabkan oleh faktor pertama. Sum of squares for faktor B, variabilitas yang disebabkan oleh faktor kedua. Sum of squares for interaction, variabilitas yang disebabkan oleh interaksi antara faktor pertama dan kedua. This group sum of squares, variabel dalam kelompok yang tidak dijelaskan oleh faktor A, B, atau interaksi. Kemudian langkah untuk menghitung mean squares, di mana mean squares for faktor A dibagi dengan derajat kebebasan untuk faktor A, mean squares for faktor B dibagi dengan derajat kebebasan untuk faktor B. Mean squares for interaction
dibagi dengan derajat kebebasan untuk interaksi. Which group means query dibagi dengan derajat kebebasan dalam kelompok. Kemudian untuk menghitung nilai F untuk masing-masing faktor dan interaksinya, yang pertama FA sama dengan MSA dibagi MSW, FB sama dengan MSB dibagi MSW, FAB sama dengan MSA dibagi MSW. Langkah selanjutnya untuk menentukan nilai P. Nilai P dihitung dari distribusi F untuk masing-masing F statistik. Keputusannya yaitu jika nilai P untuk suatu faktor atau interaksi lebih kecil dari tingkat signifikan, maka H0 untuk faktor adalah interaksi tersebut ditolak. Jadi ada pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya itu ANOVA satu arah berguna untuk membandingkan rata-rata di antara beberapa kelompok berdasarkan satu faktor, sedangkan ANOVA dua arah memungkinkan analisis lebih kompleks dengan mempertimbangkan dua faktor dan interaksinya. Kedua metode ini penting dalam penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan memahami dinamika dalam. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.